Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang jenis cedera dan cara mengatasinya PJOK kelas 4 SD. Sebelum mengetahui jenis-jenis cedera, kita membahas apa sih yang dimaksud cedera. Nah, cedera ini diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera ini, gerak tubuh kita menjadi terhambat. Cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik berlebihan. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum beraktivitas, kamu hendaknya berdoa dan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada jenis cedera dalam aktivitas atau olahraga fisik. Yang pertama yaitu ada memar. Yang kedua ada cedera otot. Yang ketiga ada pendarahan. Yang keempat ada pingsan atau kehilangan kesadaran. Yang pertama yaitu ada memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Biasanya memar itu berwarna hitam atau biru pada awalnya dan akan berubah warnanya seiring proses penyembuhannya. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, ataupun kaki. Adapun cara-cara untuk menanggulangi memar. Yang pertama yaitu kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Nah, tujuan pengompresan ini yaitu untuk menghentikan pendarahan kapiler. Kemudian yang kedua yaitu istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Yang kedua ada cedera otot. Cedera otot ini terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Nah, sedangkan otot ligamen yaitu mengikat tulang dan persendian. Penanggulangan cedera otot ini dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Nah, selain itu ada yang namanya cedera kram otot. Penyebab cedera kram otot ini yaitu kelelahan otot, kemudian kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot ini menyebabkan rasa nyeri. Nah, penanggulangan cedera kram otot ini dengan meluruskan bagian tubuh yang mengalami kram otot, serta mengistirahatkannya dalam waktu beberapa saat. Pendarahan merupakan keluarnya darah dari pembuluh darah yang terluka. Pendarahan ini biasanya disebabkan karena terjadi benturan yang keras. Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik yaitu pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Cara penanggulangan pendarahan hidung. Yang pertama, dudukkan penderita. Jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Yang kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Yang ketiga, jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Selanjutnya, cara penanggulangan pendarahan mulut. Pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu lama, dan lapar. Adapun cara-cara untuk menanggulangi pingsan atau kehilangan kesadaran. Yang pertama, apabila wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar. Letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke
kepala korban pingsan. Yang kedua, apabila korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernafasan. Yang ketiga, apabila wajah orang pingsan memerah, sangga kepala dengan bantal atau sesuatu. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. Yang keempat, apabila pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernafas dengan lega. Yang kelima, apabila korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis yang hangat. Yang keenam, apabila korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis. Jenis-jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Saat beraktivitas sehari-hari, kamu mungkin pernah terluka atau terjatuh. Boleh jadi peristiwa tersebut menimbulkan cedera. Apa sajakah jenis cedera yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari? Yang pertama, luka iris atau sayatan. Luka iris terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca atau benda tajam lainnya. Yang kedua, luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Contoh luka memar yaitu luka karena terbentur meja, luka terkena pukulan, dan luka terkena tendangan. Yang ketiga, luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek, permukaan kasar, lalu lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Yang keempat, luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan juga ballpoint. Yang kelima, luka gigitan. Biasanya terjadi karena gigitan binatang. Yang keenam, luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.